Ekonomi Indonesia sedang mengalami pergeseran besar. Sektor pertanian, yang dulu dianggap tradisional, kini menjadi pahlawan baru. Di tengah ketidakpastian global, pertanian membuktikan diri sebagai fondasi kokoh dan motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Data terbaru menunjukkan pertanian tumbuh stabil, melampaui sektor andalan lain. Ini hasil kerja keras jutaan petani yang menjaga ketahanan pangan dan ekonomi bangsa. Ketika sektor lain goyah, pertanian tetap berdiri tegak, menyerap tenaga kerja dan memenuhi kebutuhan dasar. Sudah saatnya kita melihat pertanian sebagai sektor strategis penentu masa depan Indonesia. Mengakui pertanian sebagai panglima ekonomi berarti memberi penghargaan pada peran vitalnya. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mendukung para pejuang pangan, agar mereka terus berkarya dan menyejahterakan bangsa. Data Badan Pusat Statistik 2024 menegaskan, pertanian, kehutanan, dan perikanan kini jadi penopang utama produk domestik bruto Indonesia. Ketiga sektor ini tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi nasional, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat di seluruh pelosok negeri. Dari Sabang sampai Merauke, aktivitas pertanian, kehutanan, dan perikanan terus bergerak, memastikan roda ekonomi tetap berputar, meski di tengah tantangan global. Sektor ini tumbuh positif dan konsisten, bahkan melampaui pertambangan dan konstruksi yang selama ini diandalkan. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa sektor pertanian mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, serta tetap menjadi andalan di tengah fluktuasi ekonomi dunia. Pertanian menunjukkan resiliensi luar biasa, menjadi fondasi ekonomi berbasis sumber daya terbarukan. Inovasi dalam teknik budidaya dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan semakin memperkuat daya saing sektor ini, sekaligus menjaga kelestarian alam Indonesia. Tanaman pangan seperti padi dan jagung tetap jadi tulang punggung, menyediakan kebutuhan pokok bagi ratusan juta penduduk. Keberhasilan panen padi dan jagung juga menjadi indikator ketahanan pangan nasional yang semakin kuat. Sementara perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kopi, kakao, dan tembakau menyumbang devisa besar. Komoditas perkebunan ini menjadi andalan ekspor, memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional, dan membuka peluang kerja di daerah-daerah. Pertanian Indonesia tak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga bersaing di pasar global. Produk-produk unggulan Indonesia kini dikenal di berbagai negara, membuktikan kualitas dan daya saing petani kita. Setiap hasil panen berkontribusi membangun PDB nasional. Dari sawah, ladang, hingga pasar, rantai nilai pertanian menggerakkan ekonomi desa dan kota secara bersamaan. Data ini mengingatkan kita untuk tidak melupakan akar agraris bangsa. Generasi muda pun mulai kembali melirik sektor pertanian sebagai peluang masa depan yang menjanjikan. Mengapresiasi pertanian berarti menghargai kerja keras jutaan keluarga petani. Mereka adalah pahlawan pangan yang memastikan kebutuhan kita terpenuhi setiap hari, meski seringkali bekerja dalam sunyi. Kebijakan ekonomi ke depan harus menempatkan pertanian sebagai prioritas utama. Dukungan pemerintah dan kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk memperkuat fondasi pertanian nasional. Pertumbuhan berkelanjutan di sektor ini akan berdampak luas bagi seluruh rakyat. Dengan pertanian yang kuat, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat secara merata. 3 komoditas andalan sektor perkebunan Indonesia, tembakau, kakao, dan kopi, bersinar di panggung ekspor dan industri dalam negeri. Ketiganya bukan sekadar hasil bumi, melainkan simbol kekayaan alam dan budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Dari ladang-ladang subur di berbagai penjuru Nusantara, komoditas ini tumbuh dan berkembang, menjadi kebanggaan bangsa sekaligus penopang ekonomi jutaan keluarga. Tembakau dari Temanggung hingga Jember jadi sumber penghidupan dan bahan baku industri strategis nasional. Proses penanaman, panen, hingga pengolahan tembakau melibatkan kearifan lokal dan tradisi yang telah terjaga selama puluhan tahun. Setiap helai daun tembakau menyimpan cerita perjuangan petani dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Kakao, si biji coklat, menempatkan Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar dunia, membuka peluang besar di pasar global. Kakao Indonesia dikenal dengan kualitasnya yang tinggi, menjadi bahan baku utama industri coklat dalam dan luar negeri. Inovasi dan peningkatan mutu terus dilakukan agar kakao Indonesia semakin diminati dunia. Kopi Indonesia, dari Gayo hingga Flores, punya cita rasa unik yang mendunia dan kini jadi gaya hidup generasi muda.
Setiap cangkir kopi menyimpan aroma dan rasa khas tanah air, menjadi jembatan budaya yang memperkenalkan Indonesia ke berbagai penjuru dunia. Industri kopi juga mendorong lahirnya inovasi di sektor kuliner dan pariwisata. Ketiganya adalah komoditas padat karya, menyerap banyak tenaga kerja di pedesaan. Ribuan keluarga menggantungkan hidup pada siklus tanam dan panen, menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda perekonomian desa. Keberhasilan mengelola tiga komoditas emas ini mencerminkan kemampuan memanfaatkan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Hasil panen yang melimpah menjadi sumber kebahagiaan dan harapan baru bagi masyarakat desa. Ekosistem kopi, kakao, dan tembakau menghubungkan petani dengan industri dan konsumen, menciptakan nilai tambah tinggi. Rantai pasok yang terintegrasi memastikan setiap hasil panen dapat diolah dan dipasarkan secara optimal, meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Potensi besar ini harus terus dikembangkan agar prestasi ekonomi bangsa makin nyata. Dengan inovasi, kolaborasi, dan semangat generasi muda, tembakau, kakao, dan kopi Indonesia akan terus menjadi kebanggaan di kancah dunia, membawa harapan baru bagi masa depan pertanian nasional. Kekuatan pertanian tak berhenti di ladang, dampaknya merambat ke industri pengolahan dan penciptaan jutaan lapangan kerja. Setiap proses, mulai dari panen hingga pengolahan, membuka peluang baru bagi masyarakat. Industri pengolahan menjadi jembatan penting yang menghubungkan hasil bumi dengan kebutuhan konsumen, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Setiap hasil panen diolah jadi produk bernilai tinggi. Tembakau jadi rokok, kakao jadi coklat, kopi disangrai dan digiling. Proses ini tidak hanya meningkatkan nilai jual, tapi juga memperluas pasar dan memperkenalkan produk lokal ke dunia internasional. Inovasi dalam pengolahan menciptakan produk-produk baru yang diminati konsumen modern. Hilirisasi pertanian memberi nilai tambah besar dan meningkatkan pendapatan negara serta kesejahteraan petani. Petani kini tak hanya menjual hasil mentah, tapi juga bisa menikmati keuntungan dari produk olahan. Ini mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan memperkuat posisi petani sebagai pelaku utama. Industri pengolahan menciptakan lapangan kerja masif, dari operator mesin hingga distribusi, bahkan di daerah pedesaan. Banyak generasi muda kini tertarik bekerja di sektor ini, karena peluangnya yang luas dan prospek masa depan yang cerah. Ini mengurangi urbanisasi dan memperkuat ekonomi lokal. Masyarakat desa tidak perlu lagi merantau ke kota untuk mencari pekerjaan, karena peluang sudah tersedia di sekitar mereka. Tumbuhnya industri hilir juga mendorong sektor pendukung seperti kemasan, yang memastikan produk tetap segar dan menarik saat sampai ke tangan konsumen. Logistik, serta pemasaran yang memperluas jangkauan produk ke berbagai daerah dan negara. Setiap tahap membutuhkan tenaga kerja dan keahlian khusus. Ekosistem ini saling menguatkan, membangun fondasi industri nasional yang mandiri dan berkelanjutan. Kolaborasi antara petani, pelaku industri, dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif. Memajukan pertanian berarti membangun industri kuat yang menyejahterakan lebih banyak orang. Setiap keberhasilan di sektor ini membawa dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Rantai pasok yang panjang menciptakan multiplier effect luar biasa bagi perekonomian, memperkuat daya saing bangsa, dan membuka peluang baru di masa depan. Pemerintah memperkuat ekosistem pertanian dari hulu ke hilir lewat modernisasi alat dan mesin pertanian, bantuan Alsintan, kemitraan petani industri, dan pendampingan teknis jadi fokus utama. Skema kemitraan memberi kepastian pasar dan harga, sementara industri mendapat pasokan bahan baku berkualitas. Penyuluh pertanian jadi ujung tombak transfer teknologi dan akses informasi bagi petani. Pemerintah juga menyederhanakan perizinan, memfasilitasi pembiayaan, dan membangun infrastruktur pendukung. Semua upaya ini membangun ekosistem pertanian tangguh, modern, dan berdaya saing. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau di BHCHT jadi nafas tambahan vital bagi petani tembakau. Dana ini dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, dan bidang kesehatan. Program seperti BLT, bantuan modal, dan pelatihan langsung menyentuh kebutuhan petani dan buruh tani. Di BHCHT juga mendanai pemberantasan rokok ilegal, menjaga stabilitas harga dan serapan tembakau lokal. Sebagian dana digunakan untuk kampanye kesehatan dan layanan berhenti merokok (SIKHAT), menyeimbangkan kontribusi ekonomi dan tanggung jawab sosial.
DBHCAT jadi instrumen kebijakan komprehensif yang melindungi petani sekaligus masyarakat. Dengan kebijakan ini, keberlanjutan industri tembakau dan kesejahteraan petani lebih terjamin. Para ahli menekankan pentingnya insentif bagi industri pengolahan hasil pertanian, seperti kemudahan perizinan dan subsidi teknologi. Tujuannya, menarik investasi di sektor hilir agar produk pertanian diolah di dalam negeri dan memberi nilai tambah lebih besar. Insentif industri harus diimbangi perlindungan bagi petani, memastikan kemitraan yang adil dan mencegah praktik monopoli. Kebijakan berbasis data akurat sangat penting agar program tepat sasaran dan efektif. Sinergi pemerintah, akademisi, dan lembaga riset krusial untuk merumuskan kebijakan pertanian yang efisien. Diversifikasi produk dan pasar ekspor juga penting untuk mengurangi risiko dan memperluas jangkauan global. Indonesia harus terus mengembangkan komoditas baru dan menjajaki pasar ekspor non-tradisional. Keseimbangan antara industrialisasi dan perlindungan petani adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Tantangan besar sektor pertanian adalah kelemahan sistem pendataan. Tanpa data akurat soal lahan, produksi, dan petani, kebijakan mudah meleset dan bantuan tak tepat sasaran. Data sering tidak terbarui, tidak terintegrasi, dan rawan kesalahan manual. Perbedaan data antar lembaga menghambat koordinasi program di lapangan. Teknologi digital seperti citra satelit, drone, dan aplikasi mobil harus dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi. Platform data pertanian nasional terintegrasi jadi prioritas utama. Data yang presisi adalah kompas untuk masa depan pertanian Indonesia. Pertanian kini kokoh sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, penopang PDB, penyerap tenaga kerja, dan sumber devisa. Mengembalikan kejayaan pertanian berarti membangun kemandirian pangan dan kesejahteraan merata. Tantangan seperti perubahan iklim dan regenerasi petani nyata, tapi potensi sumber daya kita sangat besar. Kolaborasi semua pihak, pemerintah, swasta, akademisi, dan petani adalah kunci. Generasi muda harus melihat pertanian sebagai ladang inovasi dan peluang. Menjadi agripreneur adalah pilihan karir mulia dan menjanjikan. Mari dukung para pahlawan pangan, karena di tangan mereka masa depan ekonomi Indonesia dirajut.